Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara Republik Indonesia. Pada kesempatan ini, saya Maman Nurlete, Direktur Eksekutif Masyarakat Pemantau Kebijakan Publik Indonesia, ingin melontarkan pandangan dalam menyikapi iklim dinamika perpolitikan nasional saat ini. Pertama-tama dan terutama, saya ingin mengajak segenap warga bangsa Indonesia, marilah kita sama-sama berpartisipasi serta pengembangan diri kita dalam stadion negara kesatuan Republik Indonesia menjadi manusia-manusia rasional ilmiah yang berpikir secara kritis, objektif dan konstruktif, karena di pundak-pundak kita semualah dapat menggantungkan cita-cita, arah dan haluan bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat, berkemajuan, serta bisa bersetara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Saudara-saudariku yang budiman, meneropong iklim dinamika ketatanegaraan menjelang ritual politik pemilu 2024, ruang publik mulai diwarnai dengan aneka informasi dan ragam wacana yang tidak sehat. Ruang publik juga telah tercemar dengan sampah-sampah digital berupa informasi hoax, narasi sentimen negatif, hingga dalil-dalil pembenaran di balik kecurangan. Dan yang tidak kalah penting menjadi bahan ikhtiar dan kewaspadaan kita ialah aroma pelanggaran, kecurangan, serta kekerasan sudah mulai tercium luas oleh publik Indonesia. Hal ini mengkonfirmasikan kepada kita semua bahwa sedang dan tengah terjadi distorsi, disorientasi dan deviasi terhadap nilai-nilai dasar bernegara dan etika berbangsa. Itu artinya bangunan kerajaan demokrasi bangsa Indonesia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Saudara-saudariku yang budiman, salah satu prasyarat suatu negara dikatakan demokratis ialah diselenggarakan pemilihan umum. Tanpa pemilu maka tidak ada demokrasi, dan tanpa demokrasi maka tidak ada kedaulatan rakyat dalam proses berbangsa dan bernegara. Indonesia pada tahun 2024 ini melaksanakan pesta demokrasi akbar, yaitu pemilu serentak dan pilkada serentak nasional dapat diselenggarakan pada tahun yang sama. Dua ritual politik 5 tahunan itu telah menjadi kalender ketatanegaraan kita untuk melakukan sirkulasi kekuasaan dalam rangka memilih pejabat-pejabat di ruang lingkup pemerintahan di eksekutif dan para wakil rakyat yang akan duduk di rumpun cabang kekuasaan legislatif. Pemilu merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebagai saluran kanalisasi kedaulatan tersebut, pemilu mestinya diselenggarakan berdasarkan asas luber dan jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan amanat norma pasal 22E yang termaktub secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Saudara-saudariku yang budiman, Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pagelaran pemilu memiliki tingkat kompleksitas yang sangat tinggi, terutama terkait dengan bursa pilpres
sering kita temukan terjadi adanya pelanggaran dan kecurangan yang kita kenal dengan TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Mengapa bursa Pilpres memiliki tingkat kompleksitas yang sangat tinggi? Karena untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik membutuhkan tingkat partisipasi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini bila dibandingkan dengan memilih para senator, legislator, dan para kepala-kepala daerah hanya membutuhkan tingkat partisipasi masyarakat di daerah masing-masing saja. Fakta empiris membuktikan setiap pemilu sering diwarnai dengan aneka pelanggaran dan ragam kecurangan. Karena itu, rakyat sebagai pemilik saham kedaulatan sering menjadi korban dari praktek ketidakadilan pemilu itu sendiri. Sangat disayangkan, membludaknya libido politik elit hitam dan para oligarki yang dahaga kekuasaan kerap menyampingkan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan prosedural formal yang berlaku dalam pemilu. Saudara-saudariku yang budiman, oleh sebab itu, untuk menjamin pemilu berjalan sesuai dengan rel-rel hukum yang berlaku dan tidak terjadi praktek pencopetan suara elektoral oleh para perampok-perampok demokrasi dan mafia-mafia hukum, maka pentingnya peran dan kiprah nyata organ-organ negara yang berwenang seperti KPU, Bawaslu, Kejaksaan, Kepolisian, hingga Mahkamah Konstitusi dalam melakukan penegakan hukum pemilu yang benar, yaitu mewujudkan keadilan yang berkepastian, kepastian yang berkeadilan, serta kemanfaatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, berintegritas, aman, damai, jujur dan bersih, maka pentingnya peran penyelenggara negara dalam merawat dan melestarikan independensi, integritas dan profesionalismenya. Terutama Bawaslu sebagai wasit demokrasi memiliki peran strategis dalam menjaga bangunan kerajaan demokrasi bangsa Indonesia. Bawaslu sebagai wasit demokrasi memiliki keistimewaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dengan adanya konstruksi mahkota kembar yang terletak di pundak Bawaslu, yaitu melaksanakan fungsi pengawasan sekaligus penanganan pelanggaran administrasi pemilu dan proses pemilu, dapat dianalogikan seakan-akan seperti penyidik di kepolisian, penuntut di kejaksaan, dan menjadi hakim dalam melakukan adjudikasinya. Meskipun dalam konteks penegakan hukum di Indonesia ketiganya dapat terpisahkan, tetapi oleh Bawaslu dapat melaksanakan tiga penegakan sistem hukum tersebut. Saudara-saudariku yang budiman, namun perlu diketahui bahwa mewujudkan pemilu yang bermartabat dan demokratis tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab organ-organ negara yang berwenang saja, tetapi tugas dan tanggung jawab tersebut terletak di atas pundak-pundak kita semua warga bangsa Indonesia. Kita harus mengawasi dan mengontrol setiap tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Sebagai warga bangsa, kita harus memiliki tanggung jawab moral mengajak saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, dan orang-orang sekampung kita berpartisipasi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Kita datang ke TPS masing-masing untuk menggunakan hak pilih kita memilih para calon-calon pemimpin bangsa
dan para wakil rakyat dengan menggunakan hati nurani kita serta melihat pada track record, program, dan visi misi tanpa adanya intimidasi dan diskriminasi dari siapapun. Sebagai warga negara yang baik, kita harus memastikan setiap satu suara dapat menentukan arah dan haluan bahtera bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Tidak menggunakan hak pilih adalah hak, tetapi mengajak orang lain untuk menjadi golongan bukti adalah suatu bentuk tindak pidana dan memiliki konsekuensi hukum. Karena itu janganlah kita menjadi golput, tetapi ikut berpartisipasi menentukan pilihan kita. Dengan demikian, sebelum saya mengakhiri pandangan singkat ini, perkenankan saya untuk menyampaikan 5 pesan yang paling fundamental bagi kita semua. Yang pertama, saya ingin mengajak segenap warga bangsa Indonesia. Marilah kita merawat dan melestarikan spirit persatuan dan kesatuan serta komitmen kebangsaan kita. Kita boleh berbeda pilihan politik, tetapi jangan sampai kita tercerai-berai, apalagi ingin diadu domba oleh para elit hitam dan oligarki yang dahaga kekuasaan dengan narasi-narasi subjektif, irasional, provokatif. Yang kedua, sebagai warga negara Indonesia, marilah kita mengedukasikan dan mencerahkan publik dengan narasi-narasi positif, produktif, dan konstruktif. Jangan sampai kita ikut terlibat mencemarkan ruang publik dengan sampah-sampah digital berupa informasi hoax, narasi sentimen negatif. Yang ketiga, bagi TNI, Polri, dan ASN, tidak boleh ikut terlibat dalam politik praktis, karena TNI, Polri, dan ASN memiliki hadas politik, tidak boleh mengumbar aurat politiknya di ruang publik secara terbuka untuk memilih figur atau kandidat tertentu. Yang keempat, bagi para pemimpin bangsa yang telah mendapat mandat demokratik dari seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi pemimpin, tunaikanlah janji-janji politik dan visi misi yang pernah diumbar sebelumnya. Jangan sampai visi misi dan janji politik hanya sebatas pemanis retorika di bibir, tetapi tidak mampu diimplementasikan, apalagi membiarkan bertumpuk di atas meja. Dan yang kelima, saya mengajak segenap warga bangsa Indonesia, marilah kita mendoakan bangsa ini agar muncul setitik cahaya keadilan di tengah-tengah penegakan hukum rimba saat ini. Semoga Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun waratun ghafur. Demikian yang perlu saya sampaikan. Semoga dapat mencerahkan dan menjadi bahan renungan dan ikhtiar kita. Akhir kata, billahi fissabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.